warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami yang berjudul tentang kebudayaan Hindu dan Buddha serta kebudayaan Islam dan Kebaratan. Perkenalkan, nama saya Atika Hirulisa. Saya moderator dari kelompok 6. Agama Islam, Hindu, Buddha masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal terakhir Masehi, dibawa oleh para musafir dari India antara lain Maharesi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebagai sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Payen. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 itu melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai dan Samudra Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era ini, dan bisa menambahkan wawasan sejarah tentang bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha serta kebudayaan yang timbul setelahnya dan dijadikan sebagai kebudayaan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bella Saput. Kata kebudayaan diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang mengandung arti akal ataupun budi. Jadi, kebudayaan diartikan sebagai segala hal yang meliputi sangkut paut dengan akal ataupun budi. Sedangkan pengertian kebudayaan secara umum yang hasil cipta rasa karsa manusia dalam memenuhi melengkapi kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Definisi ini yang menurut Konjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah semua manusia dilihat dari tingkah laku dan hasil harus didapatkan dengan belajar, dan semua hal itu tersusun dalam sebuah kehidupan masyarakat. C. Definisi warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang dilestarikan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Baiklah, materi penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, saya Wahyu Adinda Wardani Lestari akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kedatangan awal agama Hindu-Buddha di Indonesia dan pembawanya. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan penyebaran agama Hindu-Buddha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif, maksudnya masyarakat Nusantara belajar melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yang dimana masyarakat Nusantara datang langsung ke India dan Cina, kemudian mereka belajar secara mendalam, lalu kembali ke Nusantara dan mulai menyebarkan agama tersebut. Nah, dari dua cara tersebut muncullah teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. Yang pertama ada teori Vaishya, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahma, dan yang keempat adalah teori Aristoteli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang kehidupan masyarakat dan pemerintah pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Informasi mengenai kerajaan ini terdapat 7 buah tertulis, disebut yupa berbentuk menhir atau tiang batu. Dan batu tertulis ini memakai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan ini terletak di daerah Bogor, Jawa Barat, dan diperkirakan berkembang sekitar 400 sampai 600 Masehi. Terdapat 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holling atau disebut dengan Kalingga. Terletak di Jawa Tengah, sumber kerajaan menyatakan bahwa keberadaan kerajaan Holling berasal dari pendeta Buddha yang bernama Itsing. Keempat, ada kerajaan Melayu. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan ini terletak di daerah Jambi di sepanjang Sungai Batanghari, dan ada juga yang mengatakan berpusat di Semenanjung, Malaysia. Sumber sejarahnya terdapat informasi mengenai kerajaan Melayu ini adalah hasil dari perjalanan seorang pendeta Buddha Cina dari Kanton ke India yang bernama Itsing pada 672 Masehi. Dia singgah ke Malaysia dan menetap selama 2 bulan. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim yang menguasai jalur dagang di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Ada Kerajaan Mataram kuno, kerajaan-kerajaan tua di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 sampai 11 Masehi mendapat pengaruh yang kuat dari kebudayaan India, Hindu, dan Buddha. Kerajaan Kediri. Sumber sejarah kerajaan Kediri ini dapat kita ketahui dari beberapa prasasti dan berita Cina. Prasasti tersebut ada 7. Kerajaan Singasari. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang penuh dengan perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Raja pertama yang berkuasa ialah Ken Arok. Kerajaan Bali. Letak Kerajaan Bali di sebuah pulau kecil dekat Jawa Timur. Kehidupan politik. Terdapat perbedaan antara struktur Kerajaan Bali Lama dan Kerajaan Bali yang berkuasa berikutnya. Dalam struktur Kerajaan Lama, Raja-Raja Bali dibantu oleh Badan Penasihat Pusat. Badan ini terdiri atas beberapa senopati dan pendeta Siwa yang bergelar Dang Acaraya dan pendeta Buddha yang bergelar Dang Upadaya. Kehidupan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan dan pangan penduduk Bali yang terus meningkat, Raja-Raja Bali memutuskan perhatiannya pembangunan aspek ekonomi pada sektor pertanian. Kehidupan sosial dan budaya. Struktur masyarakat Kerajaan Bali kuno didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, agama, dan kepercayaan. Kerajaan Sunda Pajajaran. Letak kerajaan. Kerajaan Sunda yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat. Kehidupan ekonomi. Berita mengenai aspek kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Sunda diperoleh dari catatan bangsa Portugis. Menurut catatan Tom Price, barang-barang tersebut diangkut dengan perahu bujung, baik yang dimiliki pedagang luar maupun kerajaan Sunda. Kehidupan sosial budaya. Menurut catatan Tom Price, hak waris tahta diserahkan kepada putra mahkota. Namun, jika raja tidak memiliki anak, raja daerah terbesar bisa diangkat menjadi raja pusat. Kerajaan Majapahit. Raja-raja yang berkuasa di Majapahit keturunan dari Raja-raja Singasari. Struktur Kerajaan Majapahit. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi dengan susunan birokrasi yang besar dan terperinci. Pemerintahannya bersifat nepotisme atau pengangkatan anggota keluarga dan kerabat kerajaan dalam struktur pemerintahan. Kehidupan ekonomi. Menurut berita dari Cina, Majapahit telah memperdagangkan garam, beras, lada, emas, intan, dan lain-lain. Warisan kebudayaan Hindu-Buddha. 1. Dari segi arsitektur. Arsitektur warisan kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat dari stupa dan candi arca. Awalnya stupa dikenal sebagai kuburan, kubah, atau bukit makam yang sederhana. 2. Dari segi seni sastra. Dari seni sastra peninggalan kerajaan Hindu-Buddha tampak dalam penulisan prasasti, kitab, dan kakwe.
3. Dari seni rupa ukir. Karya seni rupa ukir banyak dijumpai dalam bentuk relief yang diperlihatkan pada dinding candi, biasanya berupa gambar dan hiasan, serta ada yang merupakan rangkaian cerita atau kisah orang tertentu. Good humor, they say I'm out of my mind, standing on the outside.